Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Din Mutadin, CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Panyingkiran Kabupaten Majalengka. Berikut ini adalah koneksi antar materi 2.1. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, atau suatu pendekatan dalam proses pembelajaran di mana guru mengakui perbedaan individual dalam gaya belajar, tingkat pemahaman, minat, dan kebutuhan siswa, dan kemudian merancang pengalaman belajar yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing siswa, sehingga guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Kemudian, bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek. 3. Menganalisis penerapan 3 strategi berdiferensiasi. 4. Mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks belajar di kelas. Kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar, yakni mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, bergantung dari gaya belajar, kecerdasan majemuk, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan 3 strategi berikut. Yang pertama, konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari. Berdasarkan kurikulum, menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang telah diidentifikasi. Yang kedua adalah proses. Kegiatan yang memungkinkan murid belajar dan memahami atau memaknai suatu konten materi dengan cara membedakan proses belajar yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga adalah produk. Guru perlu memodifikasi bentuk tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Apa sih kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lainnya yang telah dipelajari? Pada modul 2.1 yakni pembelajaran berdiferensiasi memiliki kaitan dengan modul 1.1 yakni tentang filosofi KHD, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, modul 1.4 mengenai budaya positif. Tentunya, semua modul tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali untuk dipelajari oleh seorang calon guru penggerak. Nah, sekarang kita bahas kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yakni menurut KHD, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian, guru dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Nah, sekarang keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid,
merupakan nilai guru penggerak, di mana dalam proses menuntun guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid, di mana guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan, minat, dan profil belajar siswa. Berikutnya adalah keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1, yakni untuk mewujudkan visi guru penggerak dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berpihak kepada murid, kita bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian koneksi antara modul 1.4 dengan modul 2.1 yakni penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu dan membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa menjadi bagian dari kelasnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar tercipta keyakinan kelas yang menjadi dasar rasa tanggung jawab siswa untuk belajar. Jadi kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan modul-modul sebelumnya, yakni filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.